Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 2212025 dari kelas TB 4A. Di video kali ini saya ingin mereview yaitu penerapan sistem pakar untuk diagnosa penyakit dan hama tanaman cabai dengan metode forward chaining. Saya akan mereviewnya dalam bentuk presentasi PowerPoint. Baik, dalam pendahuluan, sistem pakar merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman satu atau banyak pakar yang ditransformasikan ke dalam suatu area pengetahuan tertentu sehingga dapat membantu banyak orang dalam memecahkan berbagai macam masalah yang bersifat spesifik, termasuk untuk diagnosa penyakit pada tanaman cabai. Cabai Capsium annum L merupakan komoditas sayuran yang banyak mendapatkan perhatian karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kebutuhan cabai semakin lama semakin meningkat tiap tahunnya sejalan dengan tingkat konsumsi dan berkembangnya banyak industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Cara perawatan yang salah atau tidak sesuai dengan standar yang ada dapat mengakibatkan tanaman cabai rentan terkena hama, penyakit, dan dapat mengakibatkan hasil panen tidak bisa maksimal, hasil penjualan yang rendah, dan bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Hama utama pada tanaman cabai antara lain ulat hama, ulat gerayak, kutu daun, trips, tungau, lalat buah. Hama tersebut yang bisa mengakibatkan tanaman cabai terkena penyakit. Sistem pakar adalah sistem yang menerapkan pengetahuan dengan sistem terkomputerisasi pada suatu bidang pengetahuan tertentu untuk mencapai sebuah solusi dari suatu masalah pada bidang tersebut. Pada forward chaining diperlukan suatu kumpulan rules atau aturan, kemudian satu persatu aturan tersebut akan ditelusuri sampai terpenuhinya kondisi terakhir sebagai tanda penelusuran dihentikan. Forward chaining merupakan teknik pencarian dengan menggunakan fakta yang diketahui. Setelah fakta-fakta yang didapatkan, fakta kemudian dicocokkan dengan aturan if-then. Dengan mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pakar atau dari literatur, yaitu berupa jenis atau nama penyakit dan gejala-gejala penyakit, tahapan pembangunan sistem pakar menggunakan metode forward chaining ini pun dimulai. Penelitian ini merupakan penelitian suatu aplikasi sistem pakar untuk memberikan informasi mengenai obat untuk tanaman cabai berdasar hama dan penyakit tanaman cabai berdasar dari gejala-gejala yang muncul. Baik, sekarang kita ke metode penelitian. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan kebutuhan sistem pakar yang dibuat. Pengumpulan data untuk sistem pakar ini bersumber dari seorang penyuluh pertanian sebagai pakar dan sumber utama, serta buku-buku, jurnal, dan literatur lain sebagai sumber informasi tambahan. B. Pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistem pakar ini menggunakan metode pengembangan sistem pakar, Expert System Development Life Cycle. Tahapan-tahapan pengembangan sistem pakar mengacu pada penelitian terdahulu Sri Kusuma Dewi S. 2003. Pada gambar 1 dapat dijelaskan observasi adalah kegiatan yang dilakukan para pakar tanaman cabai lakukan untuk bisa melihat suatu gejala fisik pada tanaman cabai. Observasi akan dilakukan secara terus-menerus sampai pada tahap penarikan kesimpulan dari semua fakta yang didapatkan dari pakar. Pada gambar 1 itu, kalau dijelaskan alurnya, mungkin observasi 1 melalui kaidah A menghasilkan fakta 1 dan fakta 2, yang kemudian masing-masing melalui kaidah C dan D menghasilkan kesimpulan 1 dan kesimpulan 2. Pada observasi 2 melalui kaidah B menghasilkan fakta 3, yang melalui kaidah E menghasilkan kesimpulan 3 dan kesimpulan 4. C. Spesifikasi rancangan. Sistem pakar ini dibuat dengan menerapkan hasil dari wawancara pada pakar, yaitu pakar penyuluh pertanian. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan pernyataan-pernyataan yang akan digunakan pada sistem. Data yang digunakan dalam sistem adalah data gejala dan data hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai.
Data hama dan penyakit yang digunakan dalam sistem dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Seperti ini tabel satunya. Data obat yang digunakan dalam sistem dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Seperti ini tabel 2. Lalu data gejala yang digunakan dalam sistem dapat dilihat pada tabel 3. Dari hasil diagnosa, data penyakit, data gejala, dan data obat, maka selanjutnya terbentuk rule pakar seperti tabel 4. Dari tabel 4 dapat dijabarkan contoh rule yang digunakan dengan sebagai berikut. Pseudocode rule R01, if daun menguning, AND daun menjadi berlubang dan merenggas, AND daun tanaman cabai hanya tinggal epidermisnya, AND terdapat bercak kuning pada pucuk dan hama, tripis, AND obat, Curacron, Matador, Prevaton. Penerapan rule R02 dan seterusnya pseudocode menggunakan konsep yang sama. Sekarang pada hasil dan pembahasan, sistem yang dibangun merupakan sistem yang berbasis desktop. User diharuskan mengisi konsultasi secara menyeluruh dan memberikan nilai kepastian pertanyaan yang tersedia. Tampilan halaman analisa pada halaman in user diminta untuk memberi jawaban ya atau tidak dari pertanyaan yang ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Tampilan halaman hasil diagnosa setelah user selesai menjawab pertanyaan dari sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Baik, penggunaan metode forward chaining pada sistem pakar ini karena metode tersebut mengadopsi kepastian seperti pada realita. Evaluasi dari sistem yang dibuat diantaranya adalah mengenai masih tergantungnya peran pakar pada sistem pakar ini, di mana keputusan pakar yang sangat mempengaruhi hasil dari konsultasi pada sistem pakar ini. Untuk kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, yaitu penerapan metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit pada cabai sudah menggunakan sistem pakar untuk memudahkan memberikan informasi berupa kesimpulan tentang penyakit tanaman cabai sehingga hal ini bisa menjadi acuan. Penelitian yang dilakukan dapat dikembangkan lagi di kemudian hari agar sistem yang dibuat dapat menjadi lebih baik lagi. Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan sistem pakar ini adalah penambahan fitur-fitur atau fasilitas penunjang sistem yang belum ada pada sistem ini. Penambahan kombinasi metode dalam proses penarikan kesimpulan. Misalnya penggabungan antara metode certainty factor atau fuzi. Penambahan metode sebagai pembanding dari metode yang sudah dibuat, misalnya perbandingan menggunakan metode certainty factor atau dengan menggunakan metode fuzi logik. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Saya ambilnya dari sebuah jurnal. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.